Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirs Benarif dari Forum News Network. Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto secara resmi telah mengajukan gugatan pra peradilan. Ini berkaitan dengan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pendaftaran gugatan pra peradilan itu diajukan oleh Hasto hari Jumat 10 Januari 2025 bersamaan dengan hari ulang tahun PDIP ke-52. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyatakan pengadilan telah menerima gugatan tersebut dan Juyamto mengaku dia telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai hakim tunggal dalam menangani kasus ini. Dan rencananya sidang perdana itu akan dilakukan pada tanggal 21 Januari. Nah, kalau kita lihat timeline-nya, ini Hasto itu akan menjalani pemeriksaan di KPK tanggal 13 Januari. Setelah sebelumnya dia mangkir pada panggilan perdana tanggal 6 Januari lalu. Namun Hasto saat itu minta pemeriksaan ditunda setelah tanggal 10 Januari atau setelah ulang tahun PDIP. Ini rupanya Hasto selain alasannya cukup masuk akal karena pada ulang tahun, jadi kalau sampai sekjen ditangkap ini kan jadi nggak sedap itu dan persiapan acaranya bisa berantakan gitu. Tapi dia juga bisa ambil mengulur waktu dong ya. Dan pada saat itu ternyata kemudian dia mengajukan gugatan pra peradilan. Apakah Hasto akan meminta penundaan pemeriksaan lagi nih sambil menunggu sidang perdana tanggal 21 Januari? Sebab kalau sampai dua kali mangkir dengan alasan yang tidak cukup kuat, KPK berhak menjemput Hasto secara paksa. Ini jelas ya, jadi dilema bagi Hasto. Karena kalau menurut Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Roni Talampesi, dia mendengar info Hasto itu akan ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang akan dilaksanakan bulan April mendatang. Berarti masih cukup lama dong, 3 bulan lagi ya. Nah, ini penahanan seorang tersangka, ya itu memang merupakan hak subjektif dari penyidik. Ini yang sulit diprediksi karena alasannya memang subjektif ya, tiga alasan. Khawatir menghilangkan barang bukti, mengulang perbuatan tersebut, atau melarikan diri. Mengingat kasus Hasto ini ada kaitannya dengan Harun Masiku yang telah buron selama 5 tahun, apakah itu nanti yang bisa jadi alasan bagi penyidik untuk menahan Hasto supaya nggak terulang lagi kasus Harun Masiku ya? Tapi dengan posisi Hasto sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP Partai Pemenang Pemilu, tampaknya dia tidak mungkinlah melarikan diri seperti Harun Masiku. Pertaruhannya cukup besar. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga dampaknya terutama pada partai. Mosok sekjen partai terbesar di Indonesia kabur karena menghindari penahanan seperti yang dilakukan oleh Harun Masiku. Kasus Hasto ini sejak awal kalau kita cermati PDIP tampaknya memang mau membawanya ke ranah politik gitu. Ini sebagai cara ngelesnya Hasto ya. Namun semua itu kan dibantah oleh KPK. PDIP selalu mengaitkan dengan dendam Jokowi yang dipecat. Sangat masuk akal sih karena kok selisih waktunya cuma sepekan gitu. Setelah 5 tahun aman-aman saja Hasto kok tiba-tiba dipanggil dan dijadikan tersangka setelah Jokowi itu dipecat ya oleh PDIP. Bukan hanya Jokowi, Gibran dan juga menantunya Bobi, menantu Jokowi ya Bobi, itu tiga-tiganya dipecat. Jadi kata PDIP ini dendam dari Jokowi yang dilampiaskan melalui kaki tangannya di KPK. Sementara KPK menyatakan mereka sudah punya alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Hasto ini sebagai tersangka. Bahkan kata Novel Baswedan, mantan penyidik senior di KPK, sesungguhnya sejak 5 tahun lalu, tidak lama setelah Harun Masiku buron itu, penyidik sudah meminta ke pimpinan KPK yang waktu itu masih dipimpin oleh Firly Bahuri untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka, tapi ditolak. Alasannya menunggu Harun Masiku tertangkap dulu. Tapi sampai sekarang Harun Masikunya nggak berhasil ditangkap juga, atau bukan bukan nggak berhasil ya, atau belum ditangkap juga lah gitu ya. Soal pentersangkaan Hasto ini sesungguhnya berkali-kali disinggung oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Pada waktu itu bahkan Megawati itu setidaknya 2 kali lah dalam tanda petik mengancam. Pertama yang diancam adalah Kapolri, yang kedua itu KPK gitu. Kalau KPK tadinya yang dia persoalkan adalah penyidik AKBP Rosa Purwobekti ya. Nah, Megawati waktu itu dia juga mengancam akan mendatangi Kapolri itu kalau sampai Hasto itu ditahan, karena Hasto ini kan bersama dengan Adiana Pitupulu itu dilaporkan karena dinilai telah mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Memang dua orang ini
termasuk paling kencang nih kalau ngomongin soal dosa-dosanya Jokowi ya di publik, di media gitu. Jadi dilaporkan lah. Tapi kasusnya kan sampai sekarang kayaknya nggak dilanjutkan dan Ibu Megawati kan sudah menyatakan dia akan datangi Pak Listio Sigit kalau sampai Hasto itu ditahan. Kemudian Ibu Megawati juga mengancam akan mendatangi KPK ya kalau sampai Hasto itu ditahan gitu. Nah, kita tunggu ya. Karena kan Hasto sudah jadi tersangka, apakah kemudian akan diikuti penahanan? Ini yang saya kira ini menjadi semacam teka-teki banyak orang atau bahkan banyak bukan hanya teka-teki, pertaruhan banyak orang. Pada sambutannya ketika memperingati hari ulang tahun PDIP yang berlangsung kemarin ya, tanggal 10 Januari hari Jumat, Megawati juga kembali mengungkit kasus Hasto dan kaitan dengan KPK karena dia menilai KPK ini nggak punya kerjaan ya. Kasus Hasto yang terus diubrek-ubrek padahal banyak kasus lain yang nilainya jauh lebih besar. Sebagai presiden yang membentuk KPK, itu Megawati juga menyayangkan katanya kinerja dari KPK. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lembaga yang bener-bener ngono. Sing jumlahe T ngono ku lho. Lendi ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Hah, orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki ngono wae. Dari komentar-komentar Megawati dan langkah Hasto, ini kita meminjam istilah Ibu Megawati sendiri, PDIP dan Hasto kelihatannya tengah memainkan jurus silat untuk bisa lolos dari jeratan KPK. Ini nggak enak lah ya, memang kalau sampai ditahan dan apa lagi kemudian dipidana. Ini kasusnya remeh-temeh lagi ya sebenarnya, menyuap komisioner KPU senilai 600 juta dan sebagian besar bahkan itu dari Hasto gitu, yang disampaikan oleh Ketua KPK Tio Budianto. Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menolak dia untuk mengomentari pernyataan Mega dan katanya KPK lebih memilih fokus menangani perkara Hasto yang konstruksi hukumnya itu sudah sangat jelas ya. Ingat kan pada waktu itu ketika Tio Budianto juga memberikan konferensi pers memastikan bahwa Hasto itu menjadi tersangka, setidaknya ada 2 klaster ini kejahatan yang dilakukan oleh Hasto. Pertama, dia menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan itu melalui Harun Masiku karena dari 600 juta uang suap itu disebutkan 400 juta berasal dari Hasto. Jadi dia ikut menyuap seorang penyelenggara negara. Yang kedua, itu klaster dia melakukan obstruction of justice karena dia yang memerintahkan menghilangkan alat bukti dengan cara merendam handphone dan kemudian memerintahkan Harun Masiku itu untuk melarikan diri. Jadi kalau Hasto yang memerintahkan kan berarti dia juga akan selalu nutupi di mana keberadaan dari Harun Masiku. Nah, kalau sampai ini Hasto kemudian ditahan, ini apalagi kemudian divonis, bagi PDIP tentu ini bukan pukulan telak karena Hasto itu adalah elit politik tertinggi yang pernah berurusan dengan lembaga hukum kasus khususnya KPK. Sekjen kan orang kedua ya setelah ketua umum. Setelah Hasto ini bisa aja bersiap-siap ini petinggi PDIP yang lain jadi sasaran KPK karena banyak kasusnya yang sekarang ini masih mengendap di KPK di era Jokowi ya. Itu termasuk di Kejaksaan Agung juga banyak nih yang mengendap. Tapi saya kira kalau seperti kata Ibu Megawati yang jadi target dia nggak sampai ke situlah ya saya kira ya. Sekarang setelah mereka ini pecah kongsi dengan Jokowi dan Jokowi tidak lagi menjadi presiden, kan kasus ini mulai dibongkar-bongkar, bermunculan juga nih. Nah, kemarin misalnya Ahok udah dipanggil oleh KPK berkaitan dengan korupsi LNG di Pertamina ketika dia menjadi komisaris itu. Dia dimintai keterangan dan kemudian mantan Dirut Pertamina Nike Widiawati juga diperiksa. Jangan lupa Nike itu adalah orang dekatnya Hasto juga ya. Mereka pernah bekerja satu kantor sebelum kemudian masing-masing meneruskan karirnya. Hasto menjadi politisi dan Nike kemudian karirnya terus meroket
dan dia kemudian menjadi dirut Pertamina dengan posisi yang cukup lama, ini BUMN terbesar, dan banyak yang nyebut itu ada peran Hasto di situ sebagai petinggi PDIP, apalagi pada waktu itu kan pemerintahnya PDIP dengan Jokowi sebagai presidennya. Kasus yang sudah diperiksa itu ada beberapa kasus, ya bahkan sampai ada penggeledahan di rumahnya ini yang melibatkan anggota DPR RI dari PDIP, ini berkaitan dengan bansos ya. Namun sampai sekarang itu belum ada kelanjutannya. Belum lagi kalau kita ngomong soal kasus Madam Bansos. Ini bakal seru sih memang.